Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muslim Cerdas. Para sahabat, Maulid Nabi adalah peringatan hari lahir junjungan umat muslim Nabi Muhammad SAW, yang di Indonesia perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriyah. Perayaannya yang sudah mentradisi berpuluh-puluh tahun sejak masa lalu, berisi berbagai macam ibadah yang diyakini mayoritas umat muslim Indonesia sebagai sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayangnya ada kelompok tertentu yang suka memvonis bid'ah acara seperti ini. Alasannya klise dan jadul, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Siapa lagi kalau bukan kaum Salafi Wahabi yang mengklaim kebenaran sebagai milik kelompok mereka saja. Siapa saja yang tidak sejalan dan berbeda pandangan divonis bid'ah, sesat, musyrik hingga kafir, dan ancamannya adalah neraka. Padahal sudah disodorkan segunung dalil, argumen dan hujah yang jelas. Namun mereka masih tetap saja bersikukuh, ngeyel, ngotot tak tergoyahkan. Sungguh pantas kiranya jika mereka ini ditengarai sebagai neo-khawarij, kaum yang muncul dari Najd, yang dalam hadis Nabi disebut sebagai tanduk setan, tempat lahirnya pendiri sekte ini, yakni Muhammad bin Abdul Wahab. Salah satu yang kerap dijadikan sebagai dasar pijakan untuk berpolemik adalah tuduhan bid'ah oleh kaum Salafi Wahabi atas peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, para sahabat, dan para tabi'in. Terkait dengan tudingan bid'ah oleh kaum Salafi Wahabi soal Maulid Nabi ini, dalam banyak kesempatan musisi legendaris yang juga seorang mubalik atau penceramah, Rhoma Irama, merespons keras. Ada momen menarik ketika Rhoma Irama yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Pusat atau MPP Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia atau Fahmi Tamami, tampak menangis dengan suara bergetar saat ceramah di suatu acara Maulid Nabi. Awalnya Rhoma hendak menjelaskan betapa pentingnya acara Maulid Nabi bagi umat muslim. Kemudian Rhoma mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tuba liman ro'ani wa amanabi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman amanabi walam yaroni." Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Kemudian beruntunglah, kemudian beruntunglah, kemudian beruntunglah bagi orang yang beriman kepadaku, padahal ia tidak melihatku. Hadis riwayat Ahmad. Sambil menyeka air mata, Rhoma kembali mengulang bunyi hadis tadi. Tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba. 3 kali lebih beruntung. Tapi lebih beruntung, lebih beruntung, lebih beruntung orang yang tidak pernah bertemu aku tapi dia beriman kepadaku. Bagaimana kita mau beriman kepada Nabi kalau kita nggak perlu maulid, nggak pernah dengar kisah-kisah Nabi? Itulah gunanya maulid, tegas Rhoma sambil menyeka air mata. Sahabat muslim cerdas, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Ada sekitar 1,5 miliar penduduk muslim di seluruh dunia. 200 juta diantaranya tinggal di Indonesia. Indonesia adalah negara yang plural, negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Perayaan Maulid Nabi merupakan salah satu tradisi atau budaya keagamaan yang sudah menjadi rutinitas tahunan yang selalu dirayakan di negeri ini. Hampir seluruh lapisan masyarakat Islam memperingatinya, mulai dari masjid di pusat kota hingga sudut-sudut mushola di perkampungan dan desa. Maulid Nabi Muhammad SAW biasanya diperingati dengan berkumpulnya beberapa orang membaca Al-Quran, ceramah, tablik akhbar,
melantunkan selawat kisah teladan Nabi sepanjang hidup beliau hingga perlombaan. Peringatan Maulid Nabi sejatinya adalah acara rutin yang dilaksanakan oleh mayoritas kaum muslimin untuk mengingat, menghayati, dan memuliakan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut catatan Sayyid Al-Bakri, pelopor pertama kegiatan Maulid adalah Al-Muzaffar Abu Sa'id, seorang raja di daerah Irbil, Baghdad, Irak. Pada saat itu, peringatan Maulid dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan dengan berkumpul di suatu tempat. Mereka bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca sejarah ringkas kehidupan dan perjuangan Rasulullah, melantunkan selawat dan syair-syair kepada Rasulullah, serta diisi pula dengan ceramah agama. Peringatan Maulid Nabi seperti gambaran di atas tidak pernah terjadi di masa Rasulullah maupun sahabat. Karena alasan inilah, sebagian kaum muslimin seperti kaum Salafi Wahabi ini tidak mau merayakan Maulid, bahkan menuduh pelakunya sebagai pelaku bid'ah. Menurut kelompok ini, seandainya perayaan Maulid memang termasuk amal saleh yang dianjurkan agama, mestinya generasi salaf lebih peka, mengerti, dan menyelenggarakannya. Di antara dalil perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, menurut sebagian ulama adalah firman Allah, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, Nabi Muhammad SAW, hendaklah mereka menyambut dengan senang gembira. Quran Surat Yunus ayat 58. Ayat ini menganjurkan kepada umat Islam agar menyambut gembira anugerah dan rahmat Allah. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dalam menafsiri kata Al-Fadl dan Ar-Rahmah. Ada yang menafsiri kedua lafaz itu dengan Al-Quran, dan ada pula yang memberikan penafsiran yang berbeda. Abu Syekh meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa yang dimaksud dengan Al-Fadl adalah ilmu, sedangkan Ar-Rahmah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang masyhur yang menerangkan arti Ar-Rahmah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena adanya isyarat firman Allah Subhanahu wa taala, yakni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, bergembira dengan adanya Nabi Muhammad SAW ialah dianjurkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Yunus ayat 58 di atas. Sementara dalam kitab Fathul Bari karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani diceritakan bahwa Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa tiap hari Senin karena dia gembira atas kelahiran Rasulullah. Ini membuktikan bahwa bergembira dengan kelahiran Rasulullah memberikan manfaat yang sangat besar. Bahkan orang kafir pun sampai dapat merasakan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim cerdas, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tausiah dari Roma Irama mengenai Maulid Nabi berikut ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.